Yang bisa merasakan manisnya iman adalah, yang bisa merasakan manisnya iman adalah satu, man radiya billah, orang yang rela ridho Allah sebagai Tuhannya. Selamat menonton tayangan video dari Media Salik. Dukung kami dengan like, komen, dan subscribe. Sahabat Salik, ikuti terus tayangan video di channel YouTube Media Salik. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Hadirin jamaah kuliah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat karunia yang Allah berikan kepada kita, sehingga di pagi hari ini kita bisa hadir berkumpul bersilaturahmi di tempat yang insya Allah penuh limpahan rahmat dan barakah. Semoga niat baik, amal baik kita semuanya dikabul, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, perasaan baru kemarin kita ketemu, sekarang kita ketemu lagi. Terasa cepat perputaran waktu ini. Mungkin karena kita hidup di dunia ini terlalu betah. Betul Bu? Saking betahna asa cepet. Sebab lamun teu betah mah asa lila. Kita tinggal di satu tempat betah, sakedeng amat di dieu teh. Tapi lamun teu betah pasti lila, padahal waktunya sama. Ini mudah-mudahan betahnya kita di alam dunia ini tidak mengurangi untuk kita terus meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tentunya setiap manusia, kita semua dalam kehidupannya tentu beragam, berbeda keadaan. Tidak ada yang sama di antara kita. Terkadang Allah memberikan kenikmatan kepada kita yang sangat membahagiakan. Kita tidak pungkiri dalam kehidupan kita pasti ada kenikmatan-kenikmatan yang kita terima. Tapi tentunya kadang-kadang Allah juga memberikan ujian kepada kita, musibah kepada kita yang begitu terasa berat buat kita. Nah, tentunya semua berbeda. Jadi kita tidak perlu membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Ada kalanya orang lain diberikan kesenangan, kita diberikan ujian. Tapi di satu sisi lain kita diberikan kesenangan, orang lain diberikan ujian. Itu semua, itu sunnatullah. Ketika kita hidup di alam dunia ini, tidak mungkin kita bahagia selamanya. Pasti ada ujian-ujian yang diberikan oleh Allah kepada kita. Nah, tentunya ini sebagai bentuk ujian buat kita, baik itu nikmat ataupun musibah. Kenikmatan ujiannya bagaimana kita pandai mensyukuri nikmat tersebut, dan ketika kita mendapatkan musibah bagaimana kita sabar dalam menghadapi ujian tersebut. Oleh karenanya dalam menyikapi dua hal ini, sikap kita untuk ridho terhadap segala keputusan, terhadap segala ketentuan dari Allah, ini sangat-sangat dianjurkan. Ridho itu bukan pasrah dengan keadaan, tapi bagaimana hati ini menerima bahwa ini semua adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dibalik segala kenikmatan yang Allah berikan, bahkan termasuk musibah yang Allah berikan, yakinkan di dalam diri pasti dibalik itu ada kebaikan yang tersimpan.
Imani gagah ki, masya Allah. Pangling juga. Biasanya anyar sih katanya. Karena anyarnya, masya Allah. Kata mereknya pamer lain. Baik. Oleh karenanya kita sering mendengar kata-kata orang masing ridho, ridho teh kumaha. Makanya dalam kesempatan ini saya akan coba membaca dari kitab Syarah Hadis Jibril terkait makna ridho itu seperti apa. Apa ridho itu pasrah dengan keadaan atau bagaimana? Nah setelah cicingnya kumaha Allah, apa begitu? Rek diberek naon wae kita pasrah. Tapi biasanya ridho itu muncul ketika kita diberikan musibah. Giliran diberikan rizki, maka kadang-kadang sok pararoho ka Gusti Allah. Makanya betul kata Nabi, ta'arraf billahi firrakhai ya'rifka fisyiddah. Kenali Allah, dekati Allah saat kau sedang senang. Sebab suatu saat nanti ketika kita sedang kesusahan dan kesulitan, Allah akan datang menghampiri kita, memberikan solusi buat kita. Ya ini ujuk-ujuk dikasih ujian, wah ini ujian dari Allah. Ini apa namanya, tes dari Allah, sebesar apa kesabaran kita. Iya ujian sih ujian. Ujian itu diberikan sama orang yang rajin ibadah. Ya selama ini belajarnya nggak pernah tahu-tahu ujian bisa jawab nggak kira-kira. Nah jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, memang tidak sedikit ya, tidak sedikit manusia yang ketika diuji justru menunjukkan sikap ketidakridhoannya. Ngeluhlah, berkeluh kesahlah, sumpah serapahlah. Gak usah lihat orang lain, gak usah lihat orang lain, lihat diri kita. Bagaimana ketika kita mendapatkan musibah dan cobaan? Apa yang kita lakukan? Lebih dekat kepada Allah atau semakin jauh kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Tidak sedikit orang yang ketika ada masalah dalam kehidupannya, dalam keluarganya, apa yang terjadi? Bukan makin mendekat kepada Allah, tapi makin jauh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya anak-anak sekarang apalagi stres, datang ke dugem dunia gemerlap, ke diskotik, mabok, ekstasi dan lain sebagainya. Ini bukan solusi. Justru ini menjadikan sebuah masalah yang lebih besar lagi nanti. Makanya kalau kita yang ngaji, insya Allah sebesar apapun ujian yang Allah berikan kepada kita, kita hadapi dengan penuh kesabaran. Yakinkan di balik ini semua ada karunia yang sudah Allah siapkan. Gak usah orang lain, gak usah orang biasa. Nabi diuji, Rasul diuji, sahabat juga diuji. Jangan mengira bahwa kita akan dibiarkan, tidak akan diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira ayyutraku, mereka akan dibiarkan oleh Allah setelah mereka mengatakan iman kepada Allah, iman kepada Rasul, mereka dibiarkan tidak akan diuji oleh Allah? Jangan berpikir begitu. Justru semakin tinggi iman seseorang, maka semakin berat ujiannya dari Allah Subhanahu. Kita lihat sebuah pohon, semakin tinggi dia, semakin berat bebannya, ujiannya. Angin menghempas begitu kencang, semakin tinggi imannya, semakin tinggi segala macam kedudukannya, semakin besar ujian. Pohon semakin tinggi, semakin kencang anginnya. Tapi kalau rumput tenang dia. Angin sekencang apapun gak ngaruh buat dia. Tapi jangan lupa, rumput nasibnya diinjak-injak oleh orang.
Ketika kita tidak punya iman, maka hidup kita terhina dan tidak bernilai di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini saya ingin mencoba membahas tentang makna ridha yang ada dalam kitab Syarah Hadis Jibril yang disusun oleh Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumaid. Matta'anallahu bituli hayatih. Semoga Allah panjangkan umur beliau, berkahkan ilmunya. Beliau saat ini sedang berada di Madinah. Ya, dulu ada pesantrennya, tapi karena memang kerjaan Wahabi, jadi sekarang tidak ada pesantren yang khusus terlihat jelas, meskipun ada pengajian-pengajian. Beda dengan dulu. Saya silaturahim ke beliau waktu di Madinah tahun 95. Ketemu dengan beliau waktu di Madinah, silaturahim, dan ketemu lagi di Bogor tahun 2000, lupa saya 2000 berapa, di radio Wadi waktu itu. Beliau datang ke sana, kita silaturahim. Dan murid-muridnya sampai saat ini selalu mengadakan multaqa, pertemuan-pertemuan antar alumni se-Indonesia. Itu murid daripada Alu Thaibah. Alu Thaibah itu berarti penduduk Thaibah. Thaibah itu Madinah. Dan dulu muridnya Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumaid. Ya. Jadi kita tidak bisa pungkiri bahwa zuriyah Nabi, para habaib ini orang-orang yang berjasa di negeri ini. Tidak bisa kita pungkiri. Rek ngabohong kumage mual bisa dibohongan. Keberkahannya sudah kita kerasa kok. Keberkahan para habaib, zuriyahnya Nabi begitu terasa dalam kehidupan kita. Lihat tempat-tempat ziarahnya, ramai di mana-mana. Meninggalnya saja membawa keberkahan, luar biasa. Makanya kalau saya mau punya prinsip, kemarin ada yang nanya, Ustaz gimana menurut Ustaz terkait masalah nasab? Kalau buat saya nggak ngaruh, tidak akan mengurangi rasa mahabbah saya, cinta saya kepada zuriyahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Intinya adalah bahwa ketika mereka ngaku-ngaku zuriyahnya Nabi, seandainya mereka bohong, kita tetap cinta sama mereka, nggak ada salahnya. Tidak dosa kita mencintai sesama umat manusia. Tapi jangan lupa, ketika mereka ngaku zuriyahnya Nabi ternyata benar, kemudian tertanam rasa kebencian dari diri kita, mau kita tanggung jawab di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kelak. Ketika Nabi mengatakan, katanya kau cinta sama aku, tapi kau benci zuriyahku, kau benci kekasih-kekasihku. Na'udzubillah min wana urang mah tong pipi luhur. Urang mah tanangkeun kolot baheula ngajarkeun urang cinta ka habaib, cinta ka zuriyahnya Rasulullah sallallahu alaihi. Kalau ada oknum urusan dia. Kalau ada misalkan habib yang maksiat, urusan dia dengan Allah. Justru saya mendengar kalamnya Buya Yahya mengatakan justru di situ tanggung jawab kita lebih besar untuk memperbaiki dan menasehati. Karena kita tahu mereka adalah cucunya Rasul dan maksiat kita harus nahi munkar, perbaiki, amar ma'ruf nahi munkar dijalankan oleh kita. Jadi saya kalam-kalam yang disampaikan Habib Lutfi, kemudian Buya Yahya dan habaib-habaib yang lain, rasanya tidak ada yang salah untuk kita mencintai mereka. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, makanya saya baca kitab yang disusun oleh Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumaid, sementara orang lain benci kepada habaib, kita kaji kitabnya. Mudah-mudahan tidak mengurangi rasa mahabbah cinta kita kepada zuriyahnya baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ila an qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulum fid dharain amin. Qal, judulnya Ar-Ridha. Judulnya Ar-Ridha, yaitu rela atau ridha. Ar-ridha bil qada fardun lazimun sawa'un kana hulwan aw murran. Ridho terhadap ketentuan Allah adalah kewajiban yang harus dilaksanakan, baik ketentuan itu terasa manis
maupun terasa pahit. Pokoknya orang mah rek amis rek pahit, yuk kita terima. Itu adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pan orang gitu komentar, nginum kopi nu pahit diinum, nu amis diinum. Kadang-kadang aja jelema teresep kopi amis, lain kopi ngarana atau amis mah gula. Ya udah, masing-masing seleranya masing, ada merasakan pahit, ada merasakan manis. Wa huwa matlubun fi umurid dunya. Nah, sikap ridho ini dituntut dalam urusan dunia. Jadi segala urusan dunia dituntut kita untuk ridho. Seperti apa urusan dunia? Min fakrin au gina. Seperti dalam keadaan miskin atau kaya. Di situ kita hadapkan sikap ridho. Rek kaya, rek miskin, orang ridho ketentuan di Gusti. Au ribhin au khusranin, untung atau rugi ridho udah. Dagang untung ridho, dagang rugi ini semuanya ketentuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Au maradin au sihatin, sakit ataupun sehat ridho. Dikasih sakit ridho, dikasih sehat ridho. Bahkan kalau orang tahu di balik sakit itu ada apa, pasti semua mengharapkan sakit. Kata Nabi, humma yaumin, itu merupakan pelebur dosa untuk 1 tahun. Demam 1 hari itu pelebur dosa 1 tahun. Humma yaumin kafaratu sanatin. Demam sapoe, lamun orang ridho, lamun orang ikhlas, tak sarua jeung ngalebur dosa-dosa orang selama 1000. Untung deh. Tapi lamun sehat dipakai ibadah, jauh lebih gede lagi ibadahnya. Sebab lamun aya nagara ring kabeh rek sanu ngaji. Orang mah hayang dilebur dosa hayang gering, gara ring kabeh unu ngaji. Eta ustazna ngomong sorangan we. Cek nu lewat teh eta nu gelo lain. Da muridna eueuh nu diajarna eueuh. Au mautin, bahkan sekalipun kematian kita harus ridha. Baik kematian ini menimpa diri kita atau menimpa orang lain. Au nahwi dzalik, atau yang lainnya. Kenapa? Sebab dikuatkan oleh Allah dalam hadis qudsinya, kata Allah begini. Ini Allah yang berpesan buat kita. Man lam yarda biqada'i, siapa saja yang tidak rela dengan ketentuanku. Siapa saja di sini siapa? Ya siapa aja. Mau laki-laki, mau perempuan, mau muda, mau tua, mau aki-aki, mau nini-nini, sahawae. Lam yarda, dia tidak ridho, tidak rela dengan ketentuanku. Walam yasbir ala balai, dan tidak sabar terhadap cobaanku. Walam yashkur na'mai, dan tidak bersyukur atas nikmatku. Ini nauzubillah ya. Allah suruh begini, kata Allah, falyattakhid rabban siwai, cari Tuhan selain aku. Kalau kamu tidak ridho dengan ketentuanku, kamu tidak sabar dengan cobaan dan ujian dariku, dan tidak pernah mensyukuri nikmat-nikmatku, kata Allah, falyattakhid rabban siwai, silahkan cari Tuhan selain aku. Mual kapanggih Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dalam riwayat lain, silahkan cari bumi selain milikku, tempat selain milikku, rek ka mana. Cikarang pindah ke Bogor, Bogor geno Allah.
Ti Bogor pindah ke Jakarta, Jakarta geno Allah. Ti Jakarta pindah ke Saudi, Saudi geno Allah. Sok teangan tempat yang bukan milik Allah. Bahkan kata Allah, ditantang sok teangan Rob Tuhan selain aku. Dan gak akan manggih orang Tuhan selain Allah. Makanya yuk kita mencoba, bismillah. Segala apapun yang Allah berikan kepada kita, baik dan buruk, kita terima dengan penuh keikhlasan dan ridho di dalam menerimanya. Yakinkan bahwa ini semua adalah ketentuan dari Allah. Makanya dibiasakan oleh kita ketika mendapatkan kenikmatan, kita baca Alhamdulillah. Alhamdulillah. Minimal itu, mengucapkan kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kalau dapat bencana, musibah, jangan lupa di samping kita baca Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kita membaca Alhamdulillah ala kulli halin. Nah, saya sering lihat orang-orang kalau misalkan mengucapkan maksud Alhamdulillah ala kulli hal, makanya nanya, ada musibah apa? Jadi kalau ada sesuatu yang tidak menyenangkan, bacanya Alhamdulillah ala kulli halin. Kalau kenikmatan, Alhamdulillah binikmatihi tatimmus shalihat. Itu kalau kenikmatan. Kalau musibah, Alhamdulillah ala kulli halin. Beda ya, tidak sama. Jadi orang menang duit halal, bersih, tidak ada unsur haramnya, Alhamdulillah binikmatihi tatimmus shalihat. Tapi kadang musibah lagi pila, Alhamdulillah ala kulli hal. Itu bacaannya berbeda. Jangan Alhamdulillah padahal kenikmatan, dia baca Alhamdulillah ala kulli halin. Salah. Jadi ada bedanya kalimat Alhamdulillah juga. Jadi artinya ketika dapat musibah Alhamdulillah, ketika dapat nikmat Alhamdulillah, karena semuanya datangnya dari, karena kita tidak tahu di balik musibah itu ada apa. Contoh nih, contoh. Mungkin dengar di informasi di media, di TV, di koran dan di media yang lain, kejadian beberapa minggu yang lalu di Bogor, acara Maulid Nabi di satu majelis ambruk. Pernah dengar? Sampai kalau tidak salah 7 orang yang meninggal dunia, yang luka puluhan. Nah, ada rombongan dari satu tempat berangkat 2 mobil. Berangkatnya dari pagi betul. Pas berangkat mau ke tempat tujuan itu, kesasar-sasar, nyasar, nelpon, lain kadinya arahna kadieu, udah bener tuh arahnya, alah, pasti keburu deh, keburu nih acara nih. Pas mau lewat situ, ternyata di tengah jalan ada truk mogok. Ada truk mogok, dia ngambil kanan, jeblos, lila didinya. Akhirnya diangkat beres, nyampe ke tempat tujuan. Pas nyampe, sampai mereka menyaksikan dan melihat ambruknya itu bangunan. Yang tadinya kesel, telat, nyalahkan supir, yupir kumaha sih jalan itu salah macam. Tapi ternyata setelah nyampe di sana, apa yang mereka bilang? Alhamdulillah, untung orang tidak datang isuk-isuk. Ya kan? Tadinya kesel, telat, tapi dia bilang Alhamdulillah, untung tidak datang isuk. Coba mau datang isuk-isuk, sarua milu ambruk di bangunan itu. Ayah orang tua ngambek ke anaknya, hayang milu carekan ku indungna, jangan ikut kamu di rumah, mana ta budak teh. Akhirnya mah telat datangna. Pas beres kali itu ningali persis runtuhnya bangunan itu. Akhirnya dia pulang, dipeluk anaknya, nuhun, lamun maneh teu ngadat mah aing bisa ambruk di ditu. Lihat,
Kita nggak tahu dibalik semuanya. Makanya jangan suuzon sama Allah. Rek diberi kumage, pasti ada kebaikan dibalik itu semuanya. Aina orang diberi gering, alhamdulillah. Siga namun orang cager mah orang maksiat juga tadi. Syukuri aja apa yang ada dan sabar dengan apa yang Allah uji. Insya Allah hidup kita akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita nggak tahu kan dibalik musibah itu. Ayah jelema rek naik pesawat telat, marah-marah kok ternyata pesawat itu kecelakaan di atas. Untung orang naik pesawat eta. Saya pernah ngalamin kok. Rek kuliah di pesantren lempang ka hareup ka jalan geus nyetok bemo eta urang leungeun teh sakti nya. Bemo disetop make curug unggul eureun. Bemo eureun. Is curug teh sakti. Kadang-kadang anu pas digitukeun kieu manehna teh. Oh kudu limaan urang sorangan. Teu ngarti ieu balam parang sare limaan ternyata pinuh. Bemo teh geus pinuh. Setep eureun, pas eureun nyekel dompet teu kabawa. Mamang terjadi dompet ketinggalan. Mau rek ujian deh di kampus, setelah balik ke kamar teh, nyangan dompet kapanggih berangkat naik bemo nu lain. Pas naik bemo nu lain, kahandap turun di daerah Panjasan, ternyata bemo nu tadi inget pan warnana, ternyata kecelakaan di Panjasan. Coba mun orang naik eta. Pas nepi ka kampus datang teh cara ricing di babaturan teh kuna dosenna eueuh euy di hati teh alhamdulillah. Coba mun orang buru-buru ujian henteu rumah sakit iya. Artinya jangan suudzon dulu sama Allah. Pasti di balik musibah pasti ada nikmat. Rasul emang tadi uji. Karena Isra Mi'raj dinaonkeun heula, diuji heula, dibaledogan heula, diembargo heula, wafat dulu istri tercintanya, wafat dulu paman tersayangnya, diuji ke Allah, kemudian dihibur oleh Allah dengan melaksanakan Isra dan makanya jangan suudzon sama Allah. Nah di sini kata Allah, "Man lam yarda bi qada'i wa lam yasbir ala bala'i walam yashkur na'mai falyattakhid rabban siwai." Siapa yang tidak ridho dengan ketentuanku, tidak sabar terhadap cobaanku, dan tidak bersyukur atas nikmatku, falyattakhid rabban siwai, cari Tuhan selain aku. Kamu ditanya bapak-bapak, ibu-ibu pasti mulai lu bisa ngajawab. Cuk saha nu bisa neangan Tuhan selain Allah? Moal bisa. Dan nu lain malain Tuhan. Lain sesembahan orang mangan hiji la ilaha illallah. Terus wa qala sallallahu alaihi wa alihi wasallama, dan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallama bersabda, dzaqa ta'mal iman man radiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang bisa merasakan manisnya iman adalah satu, man radiya billah, orang yang rela ridho Allah sebagai Tuhannya. Itu kajian tauhid yang diajarkan dulu. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Eta diajar ti baheula. Termasuk Allah yarham Kiai Haji Abdul Rashid Abdullah Syafi'i, dimanapun beliau dakwah, dimanapun beliau ceramah, selalu diawali dengan itu. Masya Allah. Kiai Haji Zainuddin MZ nutup ceramahnya dengan
Abdul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Masya Allah, ini luar biasa. Ulama-ulama dulu ngajarin bener. Kaji Abdul Rashid Sa'dullah Syafi'i, Allah yarham. Berkali-kali saya ketemu beliau. Tawaduknya luar biasa, akhlaknya luar biasa. Saya mau cium tangan aja ditarik sama dia, nggak mau. Masya Allah, luar biasa. Kiai Haji Abdul Rashid Abdullah Syafi'i, Jakarta. Kayaknya sulit untuk menemukan model-model seperti itu. Abdullah Syafi'i udah nggak ada di Jakarta model. Syafi'i Hazami udah nggak ada. Al-Habib Abdurrahman As-Segaf udah nggak ada. Tokoh-tokoh ulama yang betul-betul mumpuni dalam bidang ilmunya, luar biasa. Dan alhamdulillahnya Allah takdirkan kita masih ditemukan orang-orang seperti itu. Nah sekarang juga cari tuh orang-orang begitu yang masih ada, sepuh, cium tangan, minta barakahnya kepada Allah melalui beliau-beliau semua. Kita ziarah, silaturahim, penting. Saya dengar di daerah Karawang juga ada Mama Haji Hanafi ya. Itu orang hebat ya. Denglok ya. Mama Hanafi itu orang hebat itu. Istiqomah beliau. Tawadhu. Dandanannya ya udah pakai rompi, celana deh. Pangsi, pakai topi caping biasa. Tapi masya Allah puasana, wiridna, ibadahna, masya Allah teka tingali itu mastur, tertutup. Itu yang kata guru kita Mama Abdullah bin Nuh pernah mengatakan, kun anta khumulan fil ardi masyhuran bis sama. Jadilah kamu orang yang tidak terkenal di dunia tapi di langit terkenal. Pan orang mah yang terkenal di dunia tapi di langit uhun wa uhun kaurang. Kita mah jadi kun anta khumulan fil ard. Khumul itu nggak terlalu terkenal, teu viral lah, biasa wae orang mah. Tapi di langit siapa yang tidak kenal? Contoh seperti Sayyiduna Uwais Al-Qarni. Tidak ada yang kenal, semuanya orang biasa, miskin, punya ibu, nggak punya apa-apa. Tapi di langit semua tahu siapa Uwais Al-Qarni, sampai Nabi mengatakan dia adalah sahabatku. Padahal secara zahir beliau tidak pernah bertemu dengan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan sahabat itu orang yang ketemu Nabi, iman, percaya setelah kenabian, itu namanya sahabat. Sedangkan Uwais Al-Qarni belum pernah ketemu dengan Nabi. Suatu saat berniat ingin ketemu Nabi, tapi Allah belum takdirkan ketemu Nabi. Tapi Nabi menitipkan pesan kepada Umar dan Ali untuk menyampaikan gamis yang dimiliki Nabi diserahkan kepada Uwais Al-Qarni. Yang beliau ketika sakit sabar, sabarnya luar biasa. Sampai ketika berdoa pun, ya Allah, tolong sehat afiatkan aku, tapi sisakan sisa penyakitku sebagai tanda supaya aku pandai mensyukuri bahwa aku pernah diberi sakit oleh Engkau. Pan urang mah lamun cager teh yang 100%, itu menjadi pertanda. Ketika ada tanda di tangannya dalam satu riwayat, itu bekas beliau sakit, itu yang jadi tanda Umar dan Ali menemukan Sayyidina Uwais Al-Qarni. Coba kalau sembuh total, gak ada yang tahu tanda di tangannya itu. Semuanya ada hikmah di balik cobaan dan ujian yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Makanya di sini tidak akan merasakan manisnya iman, akan merasakan manisnya iman hanya orang-orang yang ridho Allah sebagai Tuhannya. Wabil Islami dinan, Islam sebagai agamanya. Gak perlu cari agama lain. Agama kita hanya satu, yaitu agama Islam. Islam adalah agama yang benar. Yang lain salah.
Makanya jangan bilang Islam agama yang paling benar. Kalau kita bilang Islam agama yang paling benar, berarti agama yang lain benar. Cuman yang paling benar padahal innad dina indallahil Islam. Agama yang ridha Allah hanya satu, yaitu faman yabtaghi khairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Makanya sedih ketika lihat sahabat-sahabat kita, teman-teman kita yang dulunya muslim sekarang beralih agama menjadi kafir. Na'udzubillah min. Makanya kita minta sama Allah dikuatkan iman kita, dikuatkan Islam kita, dikuatkan akidah kita. Kita tidak boleh berubah hanya karena sesuatu yang sepele. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Hanya orang-orang kafir sekarang bagaimana berupaya, musuh-musuh Islam berupaya merusak akidah umat Islam dengan berbagai cara. Kalau mereka hancurkan majelis, umat Islam pasti marah. Kalau mereka bakar masjidnya, umat Islam pasti marah. Kalau mereka bakar pesantren, umat Islam pasti marah. Tapi dengan cara yang halus, yang umat Islam tidak sadar bahwa dirinya sudah ikut-ikut dengan mereka. Ini baru ditemukan kemarin rame-rame di Jawa ya, ada nama Son Horek. Itu musiknya ternyata musiknya sama, iramanya sama dengan doa orang-orang Yahudi. Sebelum Lebaran kemarin ada tari velocity apa namanya? Yang bere karak, bere hadiah, joget heula, bere hadiah. Itu ternyata tarian Yahudi. Tanpa disadari kita ikut-ikut dengan mereka. Masya Allah. Nggak disadari, lembut mereka. Rusak cara berpikir anak-anak kita, rusak cara berpikir generasi-generasi muda kita. Sampai anak-anak sekarang penyakit yang menimpa mereka yang namanya brain rot. Namanya brain rot, artinya otak membusuk. Maksudnya apa? Anak sudah nggak fokus lagi karena sibuk dengan gadgetnya, handphone dan lain sebagainya, sehingga sudah tidak fokus lagi dengan masa depannya. Coba anak-anak tanya sama kita, ternyata rambung budak aina. Kenapa? Otaknya udah radiasi HP, game online dan lain sebagainya. Kalau handphone udah miring begini, udah pasti kermarahin game, mal mungkin kertadarus. Udah ayeuna mah masya Allah eta nang meulikeun saha, nang meulikeun indung bapa. Nah mangkana kolot baheula mah nganasehatan teh kieu ya ngabejaan lamun ngadidik anak mah ulah sok nyaah dulang. Sudah ya, ulah sok nyaah dulang. Maksudnya nyaah dulang apa? Sayang tapi ngeru. Tinggal budak ayeuna ceurik saeutik, ayo pakai cici anteng, anak saya anteng udah wayu HP. Hati-hati nanti kena penyakit namanya brain rot, otak membusuk, nggak fokus nanti ditanya apapun. Tinggal budak dipanggil dan adanya geus teu fokus dengan panggilan ayah ibunya. Betul Bu? Betul nggak Pak? Karasa ku urang, ayo bere HP. Atuh budak ayeuna masya Allah ceurik dibebenjokeun teu bere HP cicing tak budak teh. Dibere HP cicing ngarti sampai bisa sorangan. Umur nakarak 2 tahun. Terus main HP. Betul? Kita ngarusak teh. Tanpa disadari itu merusak generasi-generasi kita. Masa depannya. Di otak nanti game hayala, game hayala, game hayala. Jadi begitu cara-cara mereka. Makanya kita yakin bahwa Islam itu betul kata ulama, innal islama la yatba'az zaman wala huwa yafutuhuz zaman walakinnal islama yura'i taqaddumaz zaman. Islam sampai kapanpun tidak akan pernah ikut-ikutan zaman. Sekarang zaman pelacuran, Islam tidak akan pernah menghalalkan pelacuran.
Sekarang zaman perjudian, Islam tidak akan pernah menghalalkan perjudian. Sekarang zaman pemabukan, Islam sampai kapanpun tidak akan pernah menghalalkan yang namanya mabuk. Dan Islam pun jangan lupa tidak akan pernah ketinggalan zaman. Islam maju berkembang. Ini semua produk-produk yang ada, ini semua dari ajaran Islam. Ini semua dari Al-Quran. Semua teknologi yang ada. Tapi di sini Islam punya peranan yang begitu penting. Apa peran umat Islam? Peran Islam dalam hal ini, innal Islama yura'i taqaddumaz zaman. Islam itu mengayomi, melindungi, membackup segala kemajuan zaman. Kita jangan fanatik. Silakan zaman berkembang, silakan zaman maju, ada handphone, ada internet, ada apa lagi, TV dan lain sebagainya. Sok silakan berkembang, itu teknologi. Tapi jangan lupa bekali anak-anak kita dengan akhlak, bekali anak-anak kita dengan iman, bekali anak-anak kita dengan akidah yang kokoh, yang kuat. Jangan tinggalkan mereka dalam keadaan lemah imannya, lemah akidahnya, lemah ekonominya. Wal yakhshal ladzina law taraku min ba'dihim dzurriyyatan dhi'afan. Kita harus khawatir jangan sampai kita meninggalkan alam dunia ini, meninggalkan anak cucu kita dalam keadaan lemah. Lemah akidahnya, lemah imannya, hatta lemah ekonominya. Atur sama kita bagaimana pendidikan agama untuk mereka. Jangan bangga anak hanya jadi sarjana tapi tidak bisa ngaji dan tidak bisa sholat. Na'udzubillah min, yang nanti kalau kita meninggal dunia mereka hanya memperebutkan warisan kita. Didik anak dengan pendidikan agama, didik anak dengan pendidikan yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Islam jadikan pegangan. Wa bi Muhammadin nabiyya, dan kita rela, kita ridha Nabi Muhammad sebagai nabi kita, panutan kita, idola kita, contoh teladan dalam kehidupan kita, baginda Nabi kita Muhammad. Nah, kalau orang sudah bisa seperti itu, menjadikan Allah sebagai Tuhannya, Islam sebagai agamanya, dan Nabi Muhammad sebagai nabinya, maka dia pasti akan merasakan manisnya iman. Gimana manisnya iman? Tidak bisa diungkapkan oleh siapapun kecuali orang yang merasakannya. So tidak semua. Contoh, misalkan Pak Haji Danu nanya sama saya, Ustaz, rasa garam itu apa sih? Saya jawab asin. Nanya lagi, asin kayak gimana? Kira-kira ada yang bisa nerangin nggak? Hese diterangkan anak. Asin itu bukan manis, bukan pahit. Lain. Itu mah tidak bisa dijelaskan. Saya buka sini Pak Haji Danu, nanyain garam rasanya asin itu apa? Ambil garam, saya sendok woy. Mangap, saya masukin. Kerasa? Oh ini asin, coba terangin. Coba Pak Ustadz buka mulutnya. Urang disarua, diasah. Oh iya asin teh. Hese diterangkan anak. Jadi kudu dicoba. Sekarang manisnya iman bagaimana? Tidak bisa diungkapkan, tapi harus bisa merasakan sendiri bagaimana manisnya iman. Makanya kata Imam Ghazali, ilmu ada yang bisa disampaikan, ada yang tidak bisa disampaikan. Punten, ilmu sampai Imam Ghazali menyontohkan jelma nu mandul, tidak apa namanya bahasa ininya mandul tuh ya pokoknya mah nafsuan gitunya. Ditanya kumaha rasanya jima, mau bisa. Ini Imam Ghazali sampai nuntun begitu neranginnya. Artinya segala sesuatu tidak perlu disampaikan. Ada yang perlu disampaikan, ada yang tidak, tapi harus dicicipi sendiri. Contoh sekarang, apa sih manisnya iman kayak kumaha? Dan mal bisa diterangkan aja. Manisnya iman tuh gini-gini. Naonnya? Manisnya baca Quran gimana? Baca Quran karasa manisnya baca Quran. Enaknya puasa, rasakan puasa karasa puasa. Jadi mal bisa disampaikan. Oh,
Baca Quran tuh nikmatnya begini. Eta mah gambaran-gambaran umum. Tapi menikmati baca Quran tidak akan bisa dirasakan kecuali oleh sendiri. Jelas sampai sini ya? Jadi orang akan merasakan manisnya iman kalau dia ridho Allah Tuhannya, Islam agamanya, Nabi Muhammad adalah nabinya. Faman radiya billah. Jadi siapapun yang ridho Allah sebagai Tuhannya, kita udah ridho kan Allah sebagai Tuhan kita, yakin kita ridho bahwa Allah adalah Rabb kita, tidak ada Tuhan selain Allah. Nah di sini ada kewajiban buat kita. Kalau kita ngaku bahwa Allah adalah Tuhan kita, lazimahu ayyarda bitadbiri, maka wajib kita untuk rela dengan seluruh pengaturan dari Allah. Wakhtiyari, dan ridho dengan pilihan Allah untuk kita. Wabimurri qada'i, serta rela dengan ketentuan-ketentuannya yang pahit dirasakan. Jadi kalau kita ngaku bahwa Tuhan kita adalah Allah, berarti harus sudah siap. Untuk apa? Untuk menerima segala pengaturan dari Allah. Pokoknya iya kabeh diatur ku Gusti Allah Subhanahu. Wakhtiyari, dan kita harus yakin dengan pilihan Allah. Pasti pilihan Allah adalah yang terbaik. Secara kasat mata, kalau kita sakit rasanya apa sih baiknya sakit? Kalau kasat mata melihatnya apa baiknya, tapi ternyata itu lebih baik dari Allah. Itu ternyata lebih baik dari Allah buat kita, dan kita tidak tahu. Itu yang pertama. Kalau kita ngaku bahwa Tuhan kita adalah Allah, kita harus ridho bahwa semua diatur oleh Allah, semua dipilihkan oleh Allah. Urang mah mau bisa ngatur. Jujur, kita hidup melewati 5 fase kehidupan. Yang pertama alam azali, di alam arwah, yang mana kita hidup semua sesuai dengan ketentuan Allah. Kumaha Allah wae. Sampai kita ditanya sama Allah, alastu bi rabbikum? Kita semua serempak menjawab, saya, semuanya bapak-bapak, ibu-ibu menjawab, qalu bala syahidna. Cek orang Sunda mah, atuh kantenan ya Rob, engkau adalah Tuhan kami. Semua mengaku. Hatta Abu Jahal, Abu Lahab, Fir'aun, semua mengatakan qalu bala syahidna. Itu fitrah namanya. Makanya ketika Nabi mengatakan kullu maulud yuladu alal fitrah, itu membawa keimanan. Karena awalnya semua meyakini bahwa Rabb kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita diatur sama Allah. Masuk ke alam rahim, kita juga kumaha Allah. Cek Allah teh irungna, ceulikna lengkap semua. Kumaha Allah diatur. Jadina kumaha Allah. Ada yang tidak sempurna sama Allah, pas keluar tidak mendengar, tidak melihat. Ada pas keluar tangannya tidak ada. Itu semua sudah ketentuan dari Allah, dan itu yang terbaik. Ya kalau kita lihat orang buta, orang tuli, orang gagu, insya Allah lebih selamat dibandingkan kita. Orang mah mulut ini tidak pernah henti untuk berbuat dosa. Telinga mendengarkan yang tidak baik, mata melihat yang tidak baik. Nu buta, nu torek, nu gagu mah aman. Sholat kita wajib. Lahir buta, tuli, sholat kita wajib. Kumarek sholat. Buta diajarkan, ya sholat takbirna kieu, teu katingali. Dengekeun, torek. Teu wajib sholat oge. Eta hebatna syariat Islam. Jadi lamun ayat orok budak lahir nauzubillah sih ya. Ini mah kalau takdirkan buta, tuli, komo gagu mah, geus eta mah insyaallah asup surga eta mah geus. Tidak wajib sholat. Da moal neraka memang. Kalau lanjut TV moal, ngadengikeun gibah ge moal. Betul. Ngomong gibah moal. Salamet gitu. Tapi orang begitu masih nyadar
ya Allah, aku belum tentu selamat. Kenapa? Hati ini, hati mah aya keneh Pak, boga keneh hati husnuzon ka Gusti. Nah dibere kitu terus uzon ka Gusti Allah moal aya artina. Nah ini penting. Makanya Masya Allah luar biasa ketika kita diciptakan oleh Allah sempurna seperti ini. Syukuri kita yang sudah Allah berikan kepada kita. Ningali batur ya Allah, ningali lamun di lampu merah di mana-mana, jelema kekuasaan di tempat ziarah, kaki nggak ada, tangan nggak ada. Di situ kita bersyukur kepada Allah, diberi sampurna ke Gusti Allah. Rek disia-siakeun amanah di Gusti Allah. Mata dipakai maksiat, lalajo maksiat, tekal nongkrong di sisi cai, ningali anu keur cek Ustad Asep manu modal di lalajuanan makan meuli kehkeran mah aja supaya jelas doraka teh doraka eta gituan teh sakali malamun ningali sakali teh dosa tapi langsung sadar astagfirullahaladzim berbalik ieu mah sakali saja atuh sarua jeung bohong ningalikeun aja lemah telanjang si doraka cicing kan sakali mah teu dosa cicing doraka sarua sakali ya tuh hari lama ya. Terus yang berikutnya, kalau kita ngaku bahwa Allah adalah Tuhan kita, wa ayyakna bima qasamahu lahu minar rizqi, ia juga harus merasa qanaah, merasa cukup dengan rizki yang telah Allah berikan kepadanya. Sok, ayo, tong ningali batur boga kan memang rizki nanti Allah. Orang teboga ya memang can dibere ke Gusti Allah. Qanaah. Aina orang dahar ya, dahar di meja aya nasi jeung goreng bawang. Di handapna aya daging empal. Qanaah wae tuh. Cekudu sirik ka batur mah make sate keun teuing memang rezekina. Teu kudu sirik ka nah lamun orang percaya kabeh ieu ti Gusti Allah, insyaallah moal aya sifat hasud iri dengki. Eta teh panyakit nu bakal muncul gara-gara orang teu percaya ka Gusti. Ibu-ibu tak lamun ningali tatanggana ngamuk ngabangun imah panas. Nu teu ngaji mah insyaallah palalager ieu mah. Ieu mah ibu-ibu ahli surga kabeh ieu mah. Gimana di ditu? Pindahan ti dieu. Masya Allah, tabarakallah. Ningali batur boga mobil panas. Meuli termos panas. Astagfirullahaladzim. Pak RT, Bu RT make cincin anyar. Aing mah karek jadi RT. Eta pamajikan geus make cincin alus. Eta cincin warisan. Ulah suuzon. Kasaha we ulah suuzon. Eta lamun urang qanaah merasa cukup dengan rezeki dari kan Allah janji nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya, kami yang sudah bagikan kehidupan mereka di alam dunia dari ujung sampai ujung semua itu rezekinya tidak ada yang sama. Betul? Ono sarua rezekina ono sarua meskipun jasna sarua. Pernah ke sarua ya jasna ya. Sate Pak Karni Ilyas. Jeung nu tukang sarua koneng aya pakai motif-motifan jeung Ustad Basit sarua. Tapi rezekina beda. Jaketna sarua merekna pamernya. Saya juga ieu ge keur make rada-rada pamer ieu ge. Nu dileungeun pamer soalnya ieu kabeh. Nu dipake pamer. Ieu pamer kabeh ieu. Tadi teh make jam. Ayeuna make jam.
Nah orang ningali gitu tong iri kina ustad. Ini orang mau tadi bere eta teh penyakit teu konaah ngaranna. Geuning ustad mah dibere atuh beda. Maeng disaruakeun wae aing mah beda atuh. Ustad mah dibere urang teu dibere. Pokoknya ulah aya perasaan. Pokoknya lamun teu ngarap-ngarap mah insyaallah menang rezeki ti Gusti. Saya ngalaman sorangan deh. Saya ngalaman sorangan ngarap-ngarap ka batur teu dibere. Jadi hate aing teh. Dina hiji poe urang rek ngajar magrib. Biasana makan sore dulu. Ditawaran, mau makan dulu. Moal kagak aya di masjid. Biasana beres ngaji aya. Urang teh teu dahar sore teh. Ngajar maghrib semangat geus isa mulai naik ka luhur lieur. Lapar. Beres datang teh, Ustaz, punten. Warungna tutup. Aduh, aing anas main teu dahar sore teh. Eueuh, eta gara-gara ngarepkeun kabat, ngarepkeun ka jelem. Saya ngalaman 2 kali di Bogor sekali, di Cikarang sekali. Nu maghrib di Cikarang, nu di Bogor mah pas duha. Isuk-isuk biasa sok dibere sarapan ku pamajikan teh. Ya sarapan dulu, enggak usah sarapan dulu. Biasanya suka ada. Beres pengajian suka disuguhin segala macam dah. Biasana saya. Beres ngaji teh 9:30, jam 9:30 beres, ngadoa beres semangat teh. Nyamperkeun tuan rumah. Ustaz, punten. Dinten ieu mah ibu teu masak, ibu kurang sehat. Aduh, mana orang rek langsung Jumatan deh jauh. Kapaksa orang kukurilingan dengan restoran Padang heula. Tibatan orang keur khutbah juntai. Eta ngarap-ngarap jelem, ulah sok ngarap-ngarap ka batur. Rugi nyesel aya. Ngarepkeun pasti dibere pasti. Ternyata henteu. Mata teh pan sekatingali nu hayang nu teu katingali pan nya. Itu dibere, geus nonton. Nyeri hate pon mah geus ka Gusti Allah wae. Jeung tong ningali lamun batur dibere nanan ulah sok aya iri hasud. Alhamdulillah. Da teu ngomong. Saya teu ngomong menta, teu ngomong hayang, da geus diajar. Mun teu boga ulah sok. Mun teu boga ulah sok menta. Mun dibere ulah sok nolak. Eta dipake ku saya mah. Mana ini beres ngajar di suguhan dahar mau ditolak mun aya tadi mun aya kagak ngarep waduh ya contoh ima kekalaman ku sorangan ngarepkeun jelema teh sok kitu ayeuna ngaji makena naon nu anyar nu muji hijau ge nyeri hate ibu-ibu make kerudung anyar sugan aya nu nanya teh kerudung anyar lain eta hiji ge nu nanya can beres ngaji balik aing cenah nu nanya hiji oge nyeri hate teh eta lamun ngaji lamun nanaon ngarepkeun jelem urang maka Gusti boga ieu anyar hayang ditanya nu nanya aing mau dikitu aing mah ngabela-belaan urang make nu anyar sepatu anyar sandal anyar baju anyar kabeh anyar sugan atuh nanya anyar lain minimal kitu nu nanya hiji oge. Da orang mah teu nyaho anyar henteu na dasar wae. Paham ya? Intinya jangan mengharap kepada kita hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus wa ayyakuna sabiran inda nuzulil balaya. Kalau kita ngaku Allah sebagai Tuhan kita harus sabar ketika turun musibah. Kita ucapkan innalillahi musibah apapun dimakan batuk kagegel kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi pasti sebelah nanya saha nu maot ayo kenapa karena kita enggak biasa padahal itu kalimatul istirja untuk mengingatkan kita bahwa diri ini milik Allah semuanya milik Allah kenikmatan semuanya milik Allah. Jeung moal iri lamun batur bahagia, batur senang justru orang senang
Alhamdulillah tetangga beli mobil anyar. Ya mudah-mudahan ini haji poe kurang bisa ngamanfaatkeun anak. Rek ngaji, Kang, rek ngaji teu aya angkot euy, kumaha mun mobil? Oh mangga angge wae. Ah, manfaat Pak. Coba lamun urang nganggo goreng. Mobil kredit oke. Bangga. Dinya haji poe minta nginjem, Kang, bade nambut mobil kumaha? Oh ulah ieu mah mobil kredit. Jadi gitu kan enak tuh coba. Ulah ieu mah mobil kredit tuh bisa diinjemkeun. Nyerah hati teh. Ulah sok kitu ka batur mah mangkana. Ya, ulah sok kitu ka batur mah. Sing ikhlas sing ridho kabeh pamere ti Gusti. Lamun hayang alus pamerena deketkeun ka Gusti Allah, perbaiki hubungan kita dengan Allah. Kumaha rek dibere bener ku Allah, rek dibere bagja ku Gusti Allah, deketkeun teu ka Gusti Allah. Waktuna salat Allahu Akbar Allahu Akbar kalah ka mancing lain salat, betul? Kalah ka leumpang lain kumaha rek dibere ku Gusti Allah. Ulah sok nyalahkeun Allah wae atuh. Nyalahkeun diri aya naon ieu begitu. Terus tarikan lisukti, dan gak boleh kita menghadapi musibah ini dengan sukut. Sukut itu artinya apa namanya? Sumpah serapah, bersungut-sungut. Teridoklah sukut itu. Rasa benci, tidak ridho ketika musibah dan segala cobaan menimpa diri kita. Aral leres tekenging aral subaha kerlaku mah poho bahwa ieu teh ti Gusti Allah. Giliran dagang rugi kabeh nyahoeun. Tah eta teh teu meunang kikituan teh. Dalam sebuah hadis dikatakan, innallaha idza ahabba qauman ibtalahum faman radiya falahur ridha wa man sakhita falahus sukhtu. Dalam sebuah hadis katakan Allah Subhanahu wa taala mencintai suatu kaum. Sesungguhnya Allah apabila mencintai suatu kaum, Allah cinta nih sama kita semua nih. Bukti Allah cinta sama kita apa? Ibtalahum. Allah coba kita. Allah uji kita. Faman radiya, kalau ridho dia mendapatkan cobaan dan ujian tadi, falahur ridho, maka dia akan mendapatkan keridhoannya Allah Subhanahu wa taala. Wa man sakhita, tapi siapa yang tidak ridho, siapa yang aral, siapa yang murka dengan ujian tersebut, falahus sukhtu, maka dia pun akan mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ada ciri, ini ciri kalau kita tidak ridho dengan ketentuan Allah. Ciri kalau kita tidak ridho dengan ketentuan Allah. Apa? Apabila seorang hamba mengatakan begini, 5 kunaon atu Allah, merek kieu kunaon atu Allah, merek kitu, ciri berarti urang teu ridho. Lamun dibere naon ku Gusti Allah usah ulah sok loba tatanya. Wa kaifa, dan gak boleh nanya bagaimana ini, kayak gak punya uang. Nah dulu ada istilah time is money, money is power. Waktu adalah uang dan uang adalah kekuatan. Suatu saat akan muncul time is money, money is my God. Uang adalah Tuhanku. Sebab kita kadang-kadang tersadar, paeh orang teu boga duit. Emang nunyin paeh duit, nunyin panjang umur duit lain. Kadang-kadang kita tidak sadar, paeh orang ieu teu boga duit ya. Buktina nu kaya ge loba duit pararae. Betul. Nu miskin panjang umur loba teh. Ulah sok ngandelkeun duit. Meskipun kita butuh, tapi duit bukan segala-galanya. Biasanya orang sing loba dulur we, sing loba dulur silaturahim supaya loba doa.
Aing mah loba dulur mah orang loba doa. Dan tidak boleh idhar syakwa ilal makhluk, menampakkan keluh kesah kita kepada makhluk. Ulah nyicirikeun cek Rasulullah lamun urang teu boga ulah kanyawan mun urang teu urang mah nunjukkeun bahwa batur nyangka teh beunghar euy. Kon teu katingali lusuh, teu katingali sebab penampilanna perlente padahal dia malarat. Tapi embung nunjukkeun saya orang miskin. Eta akhlak Rasulullah sallallahu alaihi diajar ku baginda Nabi. Pan orang mah teu kitu. Teu boga teh katingali pisan orang hayang mah teh. Betul enggak? Kadang-kadang sok semuanya orang teu boga duit urang. Teu kudu ngomong. Komo baru nyimpen di status. Tah status tah kade tah. Ngeluh eta ngaranna status teh. Ya Allah, sampai aya nu seandainya bumi ini bisa berputar di hati teh ulah boro berputar lini ge ripuh, lini wungkul ripuh, komo bumi bieur teh moal teu acak-acakan mawa gelas bahe mawa nasi bahe dibere lini urang teu sanggup komo dunia tong ngomong sembarangan makanya. Ya Allah, seandainya bumi ini berputar, liur sih ya, bumi berputar mah, ya. Masya Allah, jelas. Aina orang ridho wae ka Gusti Allah dibere naon kuduri, pernyaah-nyaahna ka pamajikan maot, ridho, inna lillahi wa inna ilaihi, pernyaah-nyaahna ka salaki, ridho. Naon Bu, kawin deui. Atau nanaon hai ridho mah mangana ibu lamun keur gering kudu wasiat ka bapak pokona mak ridho ka bapak mun bapak nikah deui pasti eta salaki teh wow udah berbunga-bunga tapi aya syaratna naon syaratna geus aing buru-buru tah naon syaratna hiji pokona bapak kudu sing rajin jarah ka makam emak siap tapi tong poho bari mawacai disiraman tak kuburan emak teh. Syarat katilu menang nikah lamun kuburan emak geus garing. Kudu kitu mesenna ka salaki mah. Pan salaki mah modelna model maung congkok. Tomong congkok teh care teu kaok. Pamajikan gering teh alhamdulillah. Gede-gede maot sia. Talaki nu teu ngaji mah insyaallah moal kitu. Ngadoa keur peuting ngungkul. Keur tahajud. Dengekeun ku ibu lamun bapak keur ngadoa tahajud dah. Wabak menta nu kadua. Ulah amin wae di tukang. Ya Allah salaki urang soleh amatnya. Keur ngadoa padahal ngadoa ya Allah orang hayang nikah deui cek ibu teh amin teu ngadengeun wae. Tanya ka bapak teu percaya mah ayo tanya menang teu dilarang ieu ku agama oge betul teu dilarang rek opat kita naon pakarni rek opat teh naon pakarni hae sanggup keneh teu naon pakarni eta Pak Syukri Haji Syukri teu naon paling isukan tuh minang balik kayak mana. Jadi orang tuh menang komo di WA di status menderita susah mau dibantuan ku batur keluh kesah di HP di status rek naon pakai nu manfaat nasehat ilmu mau keluh kesah wae di status teh aku kesepian aing mah salaki goreng salaki di status doraka goreng dipoyok di lebok lahir deui aing mah engkau digoreng mah curhat dong mah suami saya pasti setahun hiji lahirna ieu pecik orang Sunda mah dipoyok di lebok ulah
Wallahu a'lam bishawab. 9:07 lewat gini. Allahu akbar. Hapunten. Ih, korupsina mah 15 menit ieu. Atuh cari cing wae. Lebih ke jam berapa? Ridho sampai jam 7. Nah dihukum kulo. Ulah sampai 6:30 kudu nama. Iya hapunten ya sekalewat. Mudah-mudahan korupsina mau dipanggil KPK. Mudah-mudahan pengajian orang diberkati dan beres, insyaallah di pertemuan berikutnya kita lanjutkan. Ini masih tentang ridho. Jadi intinya bahwa kita harus ridho dengan segala apapun yang Allah berikan, baik yang manis maupun yang yakinkan. Ini semua datangnya dari Allah Subhanahu. Tong teuing loba teuing curhat kabatur segala macam urusan. Kudu ningali jelema ulah asal ngom da moal aya solusi nu aya kalah kadisen kitu geus tak ngadu ka Gusti Allah. Moal anu nyahoan urang ceuri, urang munajat ka Allah, moal anu ningali wan nasu niyam, semua orang terlelap tidur. Urang minta, ya Allah, aku minta kepadamu, ibu teh, suamiku adalah milikmu, aku serahkan padamu. Pokoknya apapun yang terjadi, aku rela, aku ridho semua atas kehendakmu. Tah lamun pamajikan gitu, insyaallah lalaki moal kurang ajar ke pamajikan. Atau sebaliknya, pamajikan salaki ngadoa gitu. Ya Allah, istriku adalah milikmu. Bagaimanapun dia adalah makhluk yang kau ciptakan untuk mendampingi hidupku. Kalau baik, tolong langgengkan ya Allah. Kalau memang tidak baik, cabut wae umurna. Insya Allah aman. Setuju Bu? Kan aya pamajikan nu kurang ieu ka salaki, tong nyalakeun salaki, lamun salaki neangan deui. Pamajikan di imah kudu sing bener servisna. Servis lahir batin. Ieu mah salaki geus mere batuk isyarat cicing wae. Salaki geus kalah kanyambeurkeun. Inum konidin gitu. Astagfirullahaladzim. Kudu sambeurkeun. Kedapnya A-nya kayak bebenah heula can beres, kayak pome beres mamah ka kamar. Gitu tak insyaallah surga eta mah pemajikan gitu mah. Kumaha nu tadi mere konidin? Atuh hese asup surgana eta mah. Ya, mudah-mudahan Allah berkahi kita semuanya, berikan kita ilmu yang manfaat. Bisirril Fatihah. Terima kasih sudah menonton tayangan video dari Media Salik. Jangan lupa dukung kami dengan like, komen, dan subscribe. Nantikan tayangan video berikutnya.